Kenapa kamu minum sebanyak itu? Aku nggak minum banyak kok. Cuma sedikit aja. Ayo aku antar pulang. Hei, aku nggak mau pulang. Aku masih mau minum lagi. Mereka udah selesai. Nanti mereka kasih sebanyak yang aku mau. Urusan bisnis. Jangan keras kepala, ayo pulang. Suamiku, Kamu tahu nggak aku ini siapa? kamu orang yang gak akan pernah salah aku kenali. Suamiku, Fu Yancheng. Kamu suka Fu Yancheng, ya? Tapi sepertinya nggak seharusnya. Selama kamu mau, nggak ada yang nggak mungkin. Kamu orang yang gak akan pernah salah aku kenali. Suamiku, Fu Yancheng. Kamu suka Fu Yancheng, ya? Suka. Kamu akhirnya ngaku juga kalau ada aku di hatimu. Yancheng, ada urusan mendadak di rumah. Kamu pulang sekarang. Ah. Kepalaku pusing banget. Berapa lama aku tidur? Direktur He, kemarin saya bersulang dengan Anda. Senang akhirnya bisa ketemu Tuan Muda Ji. Direktur Wang, tolong jagain artis kita ya ke depannya. Nggak bakal bikin kamu kecewa.
Kenapa aku nggak ingat apa-apa setelahnya? Kenapa tidak bicara lagi? Kenapa tidak tidur lebih lama? Kamu masih merasa tidak enak badan? Terima kasih atas perhatiannya, Wakil Presiden Gu. Saya masih ada urusan. Saya permisi dulu. Kenapa masih memanggilku wakil presiden? Semalam, kan? Terima kasih, Wakil Presiden Gu, sudah menolong saya semalam. Dan terima kasih juga sudah memperkenalkan saya ke banyak klien. Jadi, kamu sudah siap untuk habis mani sepah dibuang, ya? Kelakuanmu semalam tidak seperti ini. Katakan padaku, kapan kamu akan menceraikan suamimu? Cerai. Kamu tidak mau mengakuinya? Maaf, Tuan Gu. Saya benar-benar harus pergi. Saya pasti akan mengerjakan proyek Taman Grand Yujing dengan baik. Cinta kamu. Semalam, kamu mabuk atau tidak? Naik mobilku saja, aku antar pulang. Tidak perlu, Wakil Presiden Gu. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Wakil Presiden bilang masih ada urusan lain? Apa urusannya mengencani saya? Kenapa pingsan? Coba lihat ke dalam. Ambil kontrak Xiao Chuking. Terima kasih, Tuanku. Maaf sudah merepotkan. Itu sudah kewajibanku. Bayar semua. Apa ada kesalahpahaman di antara kita? Apa ada? Lalu kenapa semalam kamu panggil aku suami? Tuan Lu, semalam aku terlalu banyak minum. Mungkin cuma omong kosong orang mabuk. Jangan dimasukin ke hati. Kakak, hati-hati. Uh, pelan-pelan jalannya. Dokter tadi periksa aku. Mana Fu Yancheng? Dia terluka parah. Masih dalam pertolongan pertama. Maaf, kami sudah berusaha sekuat tenaga.
Bangun. Bangun. Bangun dan aku akan mengabulkan semua permintaanmu. Kamu benar-benar akan mengabulkan semuanya? Kakak dokter, kamu sedang dalam masa pemulihan. Minum susu lebih banyak bantu tubuhmu pulih. Aku boleh berhenti minum nggak? Aku udah nggak minum benda ini sejak umur 3 tahun. Aku nggak suka rasanya. Bisa buat pengecualian buat aku, nggak? Baiklah. Ah. Lucu ya? Hai Ning. Hai Ning. Aku tahu mengakhiri pernikahan gak semudah itu. Tapi aku mau bilang, selama kita bersama, aku benar-benar gak mau apa-apa lagi. Tapi, ada satu hal lagi yang ingin aku jelaskan padamu. Apa? Aku dan Xiao Chujing benar-benar hanya teman biasa. Nggak perlu dijelaskan. Aku percaya kamu. Bos, pedulikan aku juga. Dia mati? Kakinya patah. Hei, kamu harus kasih urusan untuk bapak ini. Bantu aku urus keperluan sehari-hariku. HM. VP bilang dari awal, aku cuma lakukan ini selama 2 minggu. Aku akan pergi begitu Kitchen kembali. Desainer hebat, situasi darurat. Pekerjaan apa yang harus aku lakukan? Beberapa hari lagi akan ada peluncuran produk baru di Shengxi. Setiap tahun, proyek ini diurus Kitchen. Tugas utamamu kali ini adalah, aku harap VP bisa membedakan urusan pribadi dan pekerjaan. Aku tidak bisa. Wakil Presiden. Proposal untuk proyek Chengnan sudah dikirim ke Penny. Jangan kirim ke Penny. Aku sudah lihat proposalnya. Ganti saja timnya. Jangan buang-buang waktuku. Tidak, meskipun kau ganti tim. Kalau begitu, jangan jalankan proyek ini. Tidak jika kau pindah tim. Maka jangan lakukan bisnis ini.
Wakil Presdir, kamu yang mengerjakan semua tugasku. Kamu asisten khusus atau aku asisten khusus? Kamu, aku bisa jadi asisten khususmu seumur hidup. Itu tergantung kamu punya kemampuan apa enggak. Kamu nggak tahu kemampuanku? Jangan pulang malam ini. Ngapain kerja lembur? Buat ngebuktiin kemampuanku ke kamu. Aku yang ngebangunin kamu ya. Aku hari ini mau meeting di perusahaan klien. Kamu duluan aja. Oke. Tidur aja lebih lama. Aku sekujur tubuh pegel semua sekarang. Oke. Lain kali aku pelan-pelan ya. Aku balik habis kelar baca ini. Oke, siap. Sana sibuk sana. Kamu ada meeting apa enggak? Halo, sayang. Krisis di studio kita udah kelar. Terus deh, kamu aku. Makasih ya, Wakil Presdir. Kamu juga nggak usah masuk kantor dulu selama masa ini. Fokus aja jadi asisten khusus pribadi Wakil Presdir. Bantu aku jagain Wakil Presdir baik-baik. Dijaga baik-baik. Bagus deh, bagus. Ya udah, kamu sibuk, aku tutup dulu ya. Ah, Anda hamil 7 minggu. Apa Anda sama sekali tidak merasakannya? Sampaikan pada suami Anda. Kurangi frekuensi berhubungan badan. Jangan anggap sepele. Anda sekarang mengalami gejala ringan keguguran. Apakah Anda mengerti? saya mengerti, Dok. Wakil Presiden, saya tidak punya bayi. Saya, Fu Yancheng, tak akan menginginkan wanita keluarga Sheng. Sangat membenci Xingjia? Apakah Anda mau anak dengan darah keturunan keluarga Sheng? Ibu. Hasil tes kali ini bagus. Ibu bisa tenang sekarang. Baiklah. Song Nian. Kenapa dia ada di sini? Bagian ginekologi. Silakan masuk. Halo, Dok. Anda saudara dari pasien yang barusan keluar, ya? Saya adiknya. Kakak saya menderita depresi berat. Saya mau tanya, kenapa kondisi tubuhnya seperti itu? Sebagai keluarga, bisakah kami lebih memperhatikannya? Depresi apa? Kalau begitu, Anda harus merawatnya baik-baik. Dia sedang hamil. Jangan biarkan dia melakukan hal-hal yang menyakiti diri sendiri. Oh, baik. Terima kasih. Tuan Muda Shen, kamu benar-benar licik ya. Diam-diam dia hamil anaknya Fu Yanchen. Kami begitu bisa pertahankan posisi? Biar aku, sebagai kakak yang baik ini, kasih hadiah kehamilan buat adikku tersayang. Wakil Presiden sudah konfirmasi semua prosesnya. Berkenanya masih dalam pemulihan. Kali ini aku benar-benar mengundangmu, Yancheng. Sayang, apa Yancheng kami mengganggumu? Disuruh jadi desainer, disuruh jadi asisten khusus. Aku benar-benar mengundangmu. Tidak ada kerja keras yang mampu bekerja keras. Konferensi persnya hampir mulai, ayo pergi. Para tamu yang terhormat, selamat datang. Selamat datang di peluncuran produk Fuji Group. Suatu kehormatan hari ini. Izinkan saya perkenalkan produk baru dari Fuji Group.
Di era inovasi dan perubahan ini, kami dari Fuji Group selalu berdedikasi menghadirkan tren terbaru untuk Anda. Produk yang paling berpengaruh. Grup ini akan terus memimpin industri ke depan. Kami berharap dapat bergandingan tangan dengan semua tamu untuk menciptakan hari esok yang lebih baik. Kenny, aku berharap bisa berdiri di sampingmu dengan identitas yang berbeda. Apa yang aku katakan barusan sangat menjijikan? Uh, Penny, harap bisa berdiri bersamamu dalam identitas yang berbeda. sayang. Ini saatnya kita mengatakan yang sebenarnya pada ayah. Mbak, hentikan trik-trik kotormu itu. Brayu Yancheng, kau tahu sendiri akibatnya jadi perempuan simpanan. Ini seharusnya diberikan pada Nona Xiao. Lagi pula, Tuan Fu sudah punya istri. Kau buru-buru jadi simpanannya. Begitu ceritanya. Siapa kau? Ada masalah? Aku putri kedua keluarga Shen, Shen Weizhu. Kakakku adalah putri sulung keluarga Shen, Shen Mian. Kakak iparku adalah Fu Yanchen. Nona Jiang benar-benar tak tahu malu. Benar-benar mau jadi perusak rumah tangga, menghancurkan hubungan kakak dan kakak iparku. Kalau gitu, kau saja sedikit di universitas itu. Siapa sebenarnya yang merayu kakak iparmu? Kakakku itu desainer muda berbakat. Mereka bukan hanya pasangan suami istri yang sah, tapi juga pasangan yang serasi dalam pekerjaan. Ma, kakakku itu yang utama. Aku beritahu ya, kakakku sudah hamil anak kakak iparku. Jangan coba-coba jadi perebut. Apa? Apa yang barusan kau katakan? Ku bilang kakakku sudah hamil anak Fu Yanchen. Kau tidak akan pernah bisa di atas seumur hidupmu. Orang pintar itu maunya apa? Gak perlu ngotori tangan sendiri. Kakak, aku mau lihat apa kamu bisa pertahanin anak Fu Yan Chen itu. Semua orang tahu Yan Chen benci banget sama Shen Mian. Kayaknya dia belum tahu kalau Penny itu adalah Shen Mian. Keluarga Fu gak boleh tahu soal ini. Dengan darah daging keluarga Fu di perutnya. Ciking, Bibi, tumben kamu datang lagi hari ini? Bukannya kita baru minum teh kemarin? Bibi, aku datang hari ini karena dengar sesuatu yang bisa coreng nama keluarga Fu. Aku bingung harus bilang atau tidak. Memangnya ada rahasia apa lagi? Siapa yang berani sebarkan gosip tentang keluarga Fu kita? Adalah menantumu sendiri. Perempuan gak tahu diri dari keluarga Sheng itu. Dia kenapa? Dia hamil. Apa yang kau tahu? Seberapa bencinya Yan Cheng pada Shen Mian? Anak itu gak mungkin darah daging keluarga Fu. Kalau anak itu milik siapa, aku gak tahu. Tapi katanya, kehidupan pribadi Shen Mian sangat kacau. Mungkin dia sendiri gak tahu siapa bapak anak itu. Keterlaluan. Keluarga Fu sudah beri dia muka. Diam-diam bantu keluarga Sheng berkali-kali. Dia malah berani main gila di belakang. Tapi biar lebih pasti, sebaiknya Bibi pastikan sendiri apa dia benar-benar hamil. Tolong bantu aku cek rekam medis di Premier. Jangan terlalu khawatir, Tuan Muda. Mungkin yang kudengar cuma gosip belaka. Dia tidak mengkhianati keluarga Fu.
Baik, aku paham. Di Prime Year, dia benar-benar memberi tuan muda Yanceng tanduk. Hamil anak haram orang lain. Perempuan murahan. Anak itu tidak boleh dibiarkan hidup. Kamu ada waktu besok? Ada beberapa detail renovasi Taman Grand Yujing. Aku mau kamu cek langsung ke lapangan. Kamu yang putuskan saja. Apapun yang kamu suka, aku juga suka. Aku pasti bisa. Tapi gimana kalau nyonya besar tidak suka? Ya, sih. Mana mungkin dia tidak suka? Jadi, seleraku sama dengan selera Nona Sheng. Begitu? Kenapa tiba-tiba menyebut dia? Wakil Presdir. Bagaimanapun, Anda dan Nona Sheng itu suami istri. Apa ada kesalahpahaman di antara kalian? Kesalahpahaman? Dia menipu kakek supaya bisa menikahiku. Kesalahpahaman macam apa lagi yang bisa ada? Sebenarnya, apa aku punya salah? Tidak ada apa-apa. Aku akan menemuimu besok malam. Ada sesuatu yang harus kukatakan padamu. Baik. Aku dirawat di rumah sakit. Sebagai menantu keluarga Fu. Harusnya kamu datang ke rumah sakit untuk merawat ibu mertuamu, kan? Beginikah caranya keluarga Shen mendidik putri mereka? Baik, aku akan segera ke sana. Di sini tempatnya? Kenapa bisa ada orang dirawat di tempat terpencil begini? Ah, ada orang di sini. Tolong, ada orang di sini. Tolong. Tolong, apa ada orang di sini? Tolong. Pengasuh, apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Justru aku yang mau tanya padamu. Beraninya kau main serong di belakang keluarga kami? Kau injak-injak harga diri keluarga Fu. Selama bertahun-tahun ini, keluarga Fu kami sudah banyak sekali membantu keluarga Sheng kalian. Beraninya kau berbuat mesum dengan pria lain. Bahkan sampai hamil anak haram orang lain. Kau kira keluarga kayak kami sudah mati semua? Hah? Bibi, aku tidak. Dengan aku jelaskan, aku tidak mau berkilah. Ku beritahu kau, apapun yang kau katakan, Tidak akan ada gunanya hari ini. anak haram di perutmu itu harus dimusnahkan. Lakukan untukku sekarang. Enggak. Anak ini punya moyan. Oh. Anak ini punya Wu Yanzu. HMPH, kurasa kau sedang panik mencari pertolongan. Yanceng kami sangat membencimu. Beraninya kau bawa anak haram di perutmu itu. Menjebaknya. Anta, dengarkan penjelasanku. Anak ini benar-benar anak Fu Yancheng. Kalau tidak percaya, telepon dia untuk memastikan.
MA, Yan Cheng. Aku di rumah sakit sekarang. Istrimu, Sheng Ming, sedang hamil. Bilang anak itu milikmu. MA, aku tidak pernah berhubungan apapun dengannya. Fu Yancheng, ini aku. Kau dengar? Yan Cheng bilang, anak di perutmu itu tidak ada hubungannya dengan keluarga Fu kami. Dia tidak akan pernah membiarkan anak keluarga Fu ternodai darah keluarga Sheng macam kau. Tangkap dia. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Minggir. Kau tidak mau? Jangan mendekat. Ah, Lepaskan aku. Aku sudah telepon polisi. Wendy, Wendy, Wendy. Kau nggak apa-apa? Aku di sini. Han King. Ibu Fu Yancheng tiba-tiba meneleponku untuk datang ke rumah sakit. Aku curiga ini jebakan. Aku akan kirimkan alamatnya padamu. Kalau aku masuk rumah sakit dan gak balas lagi, kau langsung saja datang dan jemput aku. Kau akhirnya kembali. Aku sudah tidak bisa menghubungimu. Aku sembunyi. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Ada masalah apa denganmu? Lihat, apa ada yang terjadi? Istrimu, Sheng Ming, sedang hamil. Dan kau masih sempat-sempatnya peduli padaku di sini? Dia menghubungimu. Perempuan licik yang kejam. Demi tidak meninggalkan keluarga Fu. Dia bisa melakukan apa saja. Hai Ning. Aku tidak punya hubungan apapun dengannya. Apa kau bisa begitu saja mengabaikan penderitaanku? Berpura-pura tidak melihat semuanya? Apa dia sekarat di depanmu sekarang? Dan kau bahkan tidak akan meliriknya? Sheng Ming itu, dia pria yang penuh perhitungan. Dia sengaja menghindar aku, berpura-pura miskin dan lemah. Aku bahkan tidak tahu dari mana dia mendapatkan bayi itu. Aini, jangan sampai kau masuk perangkapnya, ya? Fu Yancheng. Berapa lama lagi kamu akan terus mempermalukan aku? Aini, kamu ini. Jangan dengar omong kosongnya. Anak itu sama sekali bukan anakku. Lalu kenapa kalau memang begitu? Kalau itu anakku, aku juga nggak akan mau mengakuinya. Kedengarannya ucapanmu itu ironis sekali. Lihat, jangan sentuh aku. Wakil Presiden, mulai besok aku nggak akan masuk kerja. Wakil Presiden, Anda mencari saya? Waktunya disuruh bekerja. Ini semua adalah proyek kerjasama kita dengan Xinjia. Hentikan semuanya. Dan satu lagi. Pikirkan caranya. Putuskan semua kontak antara orang tua dan keluarga Sheng. Wakil Presiden, bukankah Anda sedikit terlalu kejam kali ini? Karena Saint Katen melakukan ini. Dia harus menerima semua hukumannya. Apa yang sebenarnya dilakukan Nona Saint Katen padamu? Jangan tanya yang bukan urusanmu. Baik. Keluarga kaya mana yang menghentikan kerjasama dengan kita? Bagaimana bisa?
Ada apa ini? Ayah? Ayah baik-baik saja. Aku akan telepon 112 sekarang. Jantung ayahmu memang sudah lemah. Ditambah terkena guncangan, kondisi makin memburuk sekarang. Situasinya sangat buruk. Kamu harus siap mental. Ibu. Ibu pasti akan baik-baik saja. Karena kau hamil anak laki-laki lain, Sheng Mian. Kenapa kau masih mengincar keluarga Fu kami? Cepat minta cerai. Dasar tak tahu malu. Justru ayah dan keluarga Shen yang merasa bersalah padamu. Kau sudah keterlaluan pada keluarga Fu. Pengacara Wang. Aku ingin membuat surat wasiat. Ada apa dengan Sulian? Kenapa kau transfer semua uang di rekening perusahaan? Bukankah ini semua gara-gara kau? Kau yang mempermalukan orang kaya itu. Fu Group sudah membuat keluarga Sheng bangkrut. Uang itu kuambil untuk menutupi kekurangannya. Aku tidak mau setiap hari dikejar-kejar penagih utang. Aku tidak mau dengar alasan busukmu. Ayahku masih terbaring di rumah sakit menunggu uang untuk diselamatkan. Kalau kau masih punya hati nurani, keluarkan uangnya. Daripada buang-buang waktu berdebat denganku, lebih baik kau pikirkan dari mana lagi bisa dapat uang. Bagaimana keadaannya? Baru saja pingsan. Orang tua itu, dia ternyata mewariskan semua hartanya pada Sheng Yan. Perempuan jalang itu. Sepertinya kita harus segera menyusun rencana. Oh, jangan khawatir. Bagaimana denganku? Tunggu saja orang tua itu mati. Kita tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi. Oh. Hanking, aku butuh uang sekarang, mendesak. Berapa uang yang ada di rekening perusahaan sekarang? Berapa banyak yang kamu butuhkan? Ayahku butuh operasi 2 juta. Sekarang aku cuma punya 1 juta. Masih kurang 1 juta. Butuh sebanyak itu? Kamu juga tahu kondisi perusahaan kita. Baru saja mulai membaik. Kalau mau langsung keluarkan uang tunai sebanyak itu, aku mungkin harus menjual perusahaan. Sudah terlambat. Lebih baik aku cari cara lain. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Silakan hubungi lagi nanti. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Silakan hubungi lagi nanti. Maaf. Bibi, aku ada urusan sangat penting ingin bertemu kakek. Aku mohon, izinkan aku masuk. Kehamilanmu sudah cukup mempermalukan keluarga Fu. Masih punya muka untuk bertemu kakek? Kok bisa-bisanya kamu tidak tahu malu? Bibi, ayahku sekarang di rumah sakit. Butuh uang mendesak. Aku mohon, izinkan aku bertemu kakek. Kamu bisa suruh aku lakukan apa saja nanti. Dengar ya aku bilang, aku bukan kakek. Pura-pura kasihan di depanku tidak ada gunanya. Sheng Mian, keluarga Sheng kami tidak akan memberimu 1 sen pun ke depannya. Kamu tidak akan pernah bertemu kakek lagi. Bibi.
sudah gak marah lagi, kan? Bisa pinjam 1 juta nggak? Ini uangnya, aku transfer sekarang juga. Nanti aku ganti secepatnya. Tenang aja, aku. Tumben kamu butuh uang sebanyak ini? Ada apa? Kitchen shooting di studionya kamu. Ini kan suplemen buat ibu hamil? Hei, kamu hamil? Pak Wakil Presiden, Anda mencari Penny? Dia tidak ada di sini. Saya tanya, sudah berapa lama kamu tidak menyentuh Penny? Aduh, Penny juga tidak bilang detail ini ke saya? Menurutmu, berapa lama yang pas ya? Setengah tahun. Kamu yakin? Bisa jadi 1 tahun juga, kan? Anda tidak masuk sana. Ada di sana. Tolong biarkan saya masuk. Saya mohon, biarkan saya masuk. Iya, keluarga ini. Iya. Mohon tenang, Pak. Tolong jangan ganggu kami. Selamatkan pasien. Segera lakukan resusitasi. Siap-siap mulai CPR. Semua ke posisinya masing-masing. Konfirmasi pasien tidak ada denyut nadi. Tidak ada pernapasan spontan. Mulai kompresi dada. Frekuensi 100, 120 kali per menit. Kedalaman 5 hingga 6 cm. Buka jalan napas. Siapkan buat gelas kalau enggak. Aliran oksigen disetel ke maksimum. Siapkan defibrilasi kejut pertama. Energi pilih gelombang 2 arah 200 junior. Lakukan kompresi arteri. Amati respons pasien. Pasang akses vena. Berikan epinefrin 1 mg intravena. Lanjutkan siklus resusitasi. Hentikan kompresi. Pasien tidak menunjukkan tanda vital. Dinyatakan meninggal klinis. Waktu kematian pukul 14.46 ayah. Ayah. Hahaha. Ayah, maafkan aku. Aku sudah menyakitimu. Mulai sekarang, aku tak ada hubungan apapun lagi dengan keluarga Fu. Kita punya bayi, kan? Ini semua salahku. Aku sudah membuatmu tersakiti. Besok aku akan ceraikan Sheng Ming. Dokter kepala. Kau dengar sendiri, kan? Anak itu bukan milikmu. Aku tahu kamu marah padaku. Aku tahu segalanya. Anak ini tidak mungkin anakmu dan Liang Angking. Aku pasti akan bertanggung jawab. Aku pasti akan merawatmu dan anak-anakmu dengan baik. Maaf, aku di luar. Tidak ada pria lain.
Sudah kubilang padamu. Ayahmu tidak mempedulikanmu sama sekali. Jadi kalau kau menginginkan sesuatu, kau harus merebutnya sendiri. Beruntung kita dibantu pengacara Wang. Kalau tidak, kita tidak akan dapat apa-apa. Ayah? Kau duluan yang minta maaf padaku. Sekarang karena semua orang sudah ada di sini, maka aku akan membacakan surat wasiat Tuan Sheng. Aku akan memiliki semua saham grup Shengxi atas namaku, dan seluruh warisanku akan jatuh ke tangan putri bungsuku. Sheng Wei, sebagai ahli warisnya. Kenapa ayah tidak meninggalkan apapun untukku? Ini tidak normal. Kakak, jangan salahkan ayah. Ayah pasti pikir kakak begitu hebat. Di luar, tidak hanya di rumah. Kau pasti bisa mengukir duniamu sendiri. Aku berbeda. Sakit-sakitan sejak kecil. Tidak bisa melakukan hal besar apapun. Itu sebabnya ayah meninggalkan semua warisannya untukku. Ayah benar-benar kasihan pada kakak. Sesuai surat wasiat. Mulai sekarang, rumah ini jadi milik aku dan ibuku. Tapi kakak juga bisa sering-sering pulang kok. Kita tetap keluarga. Wakil Presiden, permisi dulu ya. Pulang ke rumah sendiri aja, harus sembunyi-sembunyi gini. Annie gak mau ketemu aku sekarang. Dia hamil lagi. Aku gak mau bikin dia kesal. Henny, kamu kenapa? Ini apa? Kamu nggak apa-apa? Bangun, bangun. Minggir. Ada masalah apa sih sama kamu? Ayo kita pergi. Annie, kamu masih mual? Makasih udah nebengin. Hati-hati. Penny, jangan nolak aku lagi. Biarin aku urus kamu. Kamu ingat kecelakaan mobil terakhir itu? Kamu sendiri yang bilang. Begitu aku sadar. Kamu janjiin aku segalanya. Tolong, jangan saling nyiksa lagi. Gak peduli anak siapa. Aku bakal anggap anak itu anakku sendiri. Wakil Presiden. Awas ya. Hubungan kita salah dari awal. Udah waktunya berakhir. Tak kusangka begitu banyak yang terjadi selama ini. Atas nama keluarga Fu, aku minta maaf padamu. Aku tahu kau akan diperlakukan seperti ini. Seharusnya aku tak pernah membiarkanmu menikah dengan Yan Cheng. Kakek. Oh, aku ingin bercerai dengan Presdir Fu. Lanjutkan. Kakek tahu kau sudah sangat menderita. Ada acara di Hotel Fuji. Beberapa hari lagi, akan ada sebuah pesta. Kau pergilah untuk menenangkan pikiran. Beri waktu beberapa hari untuk memikirkannya baik-baik. Jika kau pulang nanti masih tetap ngotot ingin bercerai, Kakek tidak akan menghalangimu lagi. Siapa yang menginap di Hotel Fuji? Aku juga harus menerimanya secara langsung. dia adalah cucu dari teman lama Tuan Fu. Maksud kakek, kau cukup muncul saja. Sekadar tunjukkan kalau kita menghargai pihak Fuji.
Siapa yang menginap di Hotel Fuji? Aku juga harus menerimanya secara langsung. Dia adalah cucu dari teman lama Tuan Fu. Maksud kakek, kau cukup muncul saja. Sekadar tunjukkan kalau kita menghargai pihak Fuji. Kakek, aku sudah sampai. Ini, Sebentar lagi kau akan makan malam bersamanya. Supaya saling kenal. berdua saja dengan pria lain? Makan malam romantis bukan tidak mungkin, kan? Kishan. Apa-apaan ini? Ini semua ulah Tuan Fu. Dia sengaja menjebakmu. Aku ingin menjodohkanmu dengan Nona Sheng. Nona Sheng sudah ada di dalam kamar. Nanti staf juga akan membawanya ke sini. Perempuan licik. Kakek ditipu olehnya lagi. Shenglin di kamar yang mana? Itu. Siapkan 2 surat cerai untukku di kamar 8802. Tapi Tuan Fu, jangan pergi dulu. Baik, aku segera kembali. Kalau begitu cepat singkirkan ini dariku. Tidak. Hei. Sheng Ming. Liu Kai, kau benar-benar rela melakukan apa saja, ya? Karena kau juga ada di hotel. Lebih baik kita selesaikan saja. Kakek benar-benar perhatian. Bahkan mengaturkan makan malam untukku. Terima kasih, kakek. Kau, Song Mian, Jadi, kakek ingin menjodohkanku lagi dengan Fu Yancheng. Makanya dia memanggilku ke sini. Kalau begitu, aku akan menceraikanmu sebagai Penny. Sheng Ming yang mengirimku ke sini. dia gak ngapa-ngapain kamu, kan? Dia memperingatkan aku. Selama kamu tidak menceraikanku, aku akan selamanya jadi pihak ketiga. Di depan kakek, dia bicara manis. Tapi di sini dia mempermalukanmu. Dia benar-benar licik. Gila. Aku nggak mau lihat dia lagi. Aku cuma mau lihat kamu. Nggak penting kata orang lain. Henny, kamu. Setelah musik dan sakit, aku benar-benar merindukanmu akhir-akhir ini. Mulai malam ini, ceraikan Sheng Ming. Aku nggak mau urusan ini lagi. Baik. Aku nggak akan biarkan kamu tersakiti lagi. Aku nggak peduli apa yang dia katakan padamu. Di hatiku, cuma kamu satu-satunya Nyonya Fu. Apa pantas aku jadi nyonya besar keluarga kaya? Aku cuma seorang desainer kecil. Dari dulu kita memang nggak sepadan. Dalam perasaan, nggak ada yang namanya nggak cocok. Yang ada cuma cinta atau enggak. Aku cuma bisa menyalahkan diriku sendiri. Kenapa aku nggak bertemu kamu lebih awal?
Wakil Presiden, orang tua itu tahu kamu gak datang ke acara makan malam ini. Dia sangat marah. Tolong dipikirkan cara mengatasinya. Aku tahu. Kamu pulang duluan saja. Kakek mencariku. Aku akan perjelas semuanya padanya. Setelah malam ini, aku akan akhiri semuanya dengan Sheng Ming. Kakek, akhirnya aku bisa membujuk Mian Mian untuk datang. Kamu ingin menceraikannya? Biarkan aku bicara dulu. Kau harus bantu bujuk kembali cucu menantuku itu. Atau kau datang saja langsung ke pemakamanku besok. Kakek, aku mohon padamu. Jangan ikut campur lagi urusanku dan Sheng Ming. Meskipun aku ini cucumu. Tapi aku juga punya hidupku sendiri. Aku cuma ingin bersama orang yang kucintai. Besok, bawa perempuan yang kau sukai itu ke sini. Kakek harus melihatnya.